Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leliatul Qadriyah. Saya di sini akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Filsafat Islam yang akan membahas tentang filsafat Sayyid Husain Nasr. Yang pertama di sini saya akan membahas tentang biografi Sayyid Husain Nasr. Sayyid Husain Nasr ini lahir pada tanggal 17 April 1933 di Teheran, Iran, dari keluarga ahli bait yang terpelajar. Ibunya terdidik dalam keluarga ulama, sedangkan ayahnya Sayyid Waliullah Nasr adalah seorang dokter dan pendidik pada dinasti Qajar yang diangkat sebagai pejabat yang setingkat menteri pada masa Reza Pahlavi. Nasr ini dapat dikatakan sebagai sosok agak tipikal cendekiawan muslim yang dibesarkan dalam dua tradisi, Islam tradisional dan Barat modern. Seperti diakuinya sendiri bahwa ia hidup dalam tension atau ketegangan yang berkelanjutan. Ia berasal dari keluarga ulama yang dibesarkan dalam tradisi Syiah tradisional. Pendidikan dasarnya di samping diperoleh secara informal dalam keluarga, ayahnya juga mengirim Nasr untuk belajar kepada sejumlah ulama di Qum atau kota suci umat Syiah, antara lain kepada Tabai atau penulis tafsir Mizan untuk mendalami filsafat, ilmu kalam, dan tasawuf. Ia juga mendapat pelajaran menghafal Al-Quran dan syair-syair Persia klasik yang pada masa berikutnya sangat membekas di dalam jiwanya. Ia belajar kepada Alamah Muhammad Husain Tabatabai selama 20 tahun. Di samping itu, ia juga memperoleh pendidikan Barat modern melalui dua lembaga pendidikan tinggi yang terkemuka di Amerika Serikat, Massachusetts Institute of Technology dan Harvard University. Pada awal pendidikan Nasr di Iran telah diwarnai oleh ketegangan antara pemikiran Barat dan Timur. Peradaban Barat yang sekuler telah mempengaruhi negeri-negeri Muslim. Itulah sebabnya mengapa ayahnya sangat keras dalam mendidik Nasr untuk membekalinya dengan doktrin-doktrin Islam secara kental sejak kecil. Selanjutnya saya akan membahas tentang karya-karya Sayyid Husain Nasr. Sayyid Husain Nasr adalah seorang pemikir yang produktif, menuliskan pikiran-pikirannya. Hal ini dapat dilihat dari karya tulisannya yang begitu banyak. Di antaranya yang pertama, Al-Ruhaniyat Al-Ijtimaiyah fi Al-Islam, yang kedua, Science and Civilization in Islam, yang ketiga, Traditional Islam in Modern World, yang keempat, Man and Nature, The Spiritual Crisis of Modern Man, yang kelima, Islam and the Black and at Modern Man, yang keenam, Knowledge and the Secret, yang ketujuh, Tri Muslim Soges, yang kedelapan, Philosophy and Spirituality, yang kesembilan, Inquest at the Eternal Sophia, yang kesepuluh, Islamic Life and Talk, yang kesebelas, Sufi Essays, yang ke-12 The Need for Sacred Science, yang ke-13 The History and Islamic Philosophy, yang ke-14 The Meaning and Role at Philosophy in Islam, yang ke-15 The Cosmos and the Natural Order. Selanjutnya saya akan membahas tentang pemikiran filsafat Husain Nasr. Perennial berasal dari bahasa Latin perennis yang berarti kekal atau abadi. Istilah ini digunakan untuk membicarakan yang selalu ada dan akan selalu ada, yakni Tuhan, dalam kaitannya dengan keabsolutannya. Filsafat perennial dapat didekati dari tiga sudut pandang. Yang pertama yaitu epistemologis, yang kedua ontologis, yang ketiga psikologis. Secara epistemologis sendiri, ini filsafat perennial membahas makna, substansi, dan sumber kebenaran agama, serta bagaimana kebenaran itu berproses mengalir dari Tuhan, dan pada gilirannya tampil dalam kesadaran akal budi, serta mengambil bentuk dalam tradisi keagamaan yang menyejarah. Dari segi ontologis, filsafat perennial menjelaskan adanya sumber dari segala sumber yang ada, being ku being, yakni sesungguhnya segala wujud ini adalah bersifat relatif, tidak lebih dari sekedar jejak, kreasi, atau cerminan dari dia yang esensi dan substansinya di luar jangkauan nalar manusia.
Secara psikologis, filsafat perennial berusaha mengungkapkan apa yang disebut wahyu batiniah, agama asli, hikmah khalidah, kebenaran abadi, sophia perennis, yang terukir di dalam lembaran hati seseorang yang paling dalam, yang senantiasa rindu kepada Tuhan dan senantiasa mendorong seseorang untuk berpikir dan berperilaku yang benar. Dengan demikian, filsafat perennial Syed Hussein Nasr adalah respon yang dimunculkannya setelah melihat dengan seksama krisis manusia modern. Karenanya, topik yang paling menonjol dari pemikiran filsafatnya adalah tentang pembebasan manusia modern dari perangkap dan keterpasungnya budaya dan peradaban yang diciptakan manusia itu sendiri. Selanjutnya, saya akan membahas tentang ketuhanan menurut Syed Hussein Nasr. Di dalam metafisika Islam, kepada realitas yang tinggi diberikan kepada 4 buah kualitas dasar. Pemberian kualitas ini langsung berdasarkan ayat Al-Quran atau Quran Surat Al-Hadid ayat 3 yang berbunyi, wal awalu wal akhiru wal dhahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim, yang artinya dialah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Sebagai realitas tertinggi, sekaligus Allah adalah yang batin atau al-batin, dan yang zahir atau az-zahir, pusat dan lingkaran. Manusia yang religius memandang Allah sebagai yang batin, manusia yang lainnya yang sama sekali melupakan alam spiritual hanya memandang hal yang zahir, tetapi tidak mengetahui pusat. Ia tidak menyadari bahwa zahir itu sendiri sebenarnya adalah manifestasi dari pusat atau Allah. Ilmu tentang wujud yang tertinggi ini, yang dalam satu keterangan adalah sama sebagai gnosis, merupakan satu-satunya ilmu yang dapat membedakan antara absolut dan relatif, penampakan dan realitas. Hilangnya pengetahuan metafisik adalah penyebab hilangnya harmoni antara manusia dengan alam, hilangnya peran sains dari kerangka pengetahuan total. Metafisika adalah ilmu yang aman dan tidak mengganggu, yang menyadari manifestasi tanpa kehilangan pandangan tentang asas. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.